Ya, jika bicara tentang kretek, nyaris semuanya akan bermuara pada rokok khas Indonesia yang ditetapkan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda ini. Tetapi merujuk pada elemennya, tak banyak yang tahu bahwa tembakau meskipun seringkali dicap negatif, ternyata punya manfaat luar biasa, bahkan sempat dijuluki sebagai obat dari Tuhan. Saya sempat tahu sih, dulu tuh tanaman tembakau tuh kan dijadiin obat untuk pernafasan dan juga kulit yang gatel-gatel ya Kak. Saya tahu sih ternyata dari dulu tanaman tembakau emang udah tanaman obat gitu. Iya, tapi kalau di zaman sekarang kan banyak yang mandangnya negatif ya. Padahal zaman dulu itu banyak banget dipakai buat obat-obatan, bisa buat ngobatin pernapasan, sama buat ritual-ritual keagamaan. Punya banyak banget manfaat positifnya. Tanaman yang berasal dari benua Amerika ini memiliki ketinggian sekitar 1,8 meter, serta lebar daunnya mencapai 30 cm. Penduduk asli yakni suku Indian Maya sejak 6.000 tahun sebelum Masehi telah menggunakan tembakau untuk keperluan medis, bahkan upacara keagamaan. Mereka percaya bahwa asap tembakau dapat mengusir makhluk halus yang datang untuk mengganggu. Tembakau memang syarat akan ritual ya, karena sejak ditemukannya saja tembakau di suku Maya di benua Amerika sendiri memang itu digunakan untuk ritual keagamaan. Lalu kalau untuk di lokal atau di kita Indonesia sendiri, budaya sebetulnya yang menjadi budaya adalah budaya-budaya yang terkait di tembakau itu. Ada wiwit bako salah satunya. Contoh wiwit bako adalah budaya atau tradisi kultur ya yang ada sebelum saat panen, lalu dari mau tanam, panen, bahkan sampai ke pasca panen. Pada abad ke-15, orang Eropa mulai menjelajahi Pulau Karibia, di mana penduduknya memiliki kebiasaan menghisap tembakau. Setelah menemukan dan menjarah emas yang melimpah milik bangsa Maya dan Aztec, orang-orang Spanyol juga meniru kebiasaan mengkonsumsi tembakau. Masa-masa awal ditemukan, tembakau berfungsi sebagai analgesik ringan dan antiseptik. Asapnya ditiupkan pada wanita untuk membuat mereka subur dan pada prajurit untuk memberi mereka keberanian dalam pertempuran. Tembakau lalu menjadi gaya hidup yang populer di negeri Spanyol, Portugis, Inggris, Prancis, hingga Kekaisaran Utsmaniyah di Turki. Dalam 150 tahun sejak Columbus menemukan daun aneh di dunia baru itu, tembakau telah digunakan di seluruh dunia, bahkan dijuluki sebagai emas coklat. Seorang peneliti medis asal Belanda, Gilles Averres, menyebutkan bahwa saking tingginya manfaat tembakau, sebagian dokter akan menganggur. Tembakau bahkan bisa digunakan sebagai pasta gigi yang dibuat dengan mencampurnya dengan limau. Nicholas Monardes pada tahun 1565 menulis bahwa selain untuk menyembuhkan sakit gigi, tembakau juga dapat digunakan untuk mengobati batu ginjal, cacing pita, dan ketombe. Iya, ternyata daun tembakau ini setelah diuji memiliki senyawa metabolit sekunder, diantaranya adalah alkaloid, kemudian juga flavonoid, ada tanin, quercetin, dan itu merupakan khasiat sebagai antibakteri, anti jamur, anti helmintik ya, kemudian anti parasit juga, dan setelah diteliti juga bisa digunakan untuk pengobatan sariawan gitu. Dan penelitiannya untuk pengobatan sariawan ini diteliti tetapi digunakan sebagai obat kumur ya. Pedro Álvares Cabral, seorang penjelajah Portugis yang tiba di Brazil pada pertengahan abad 16, menggunakan tembakau untuk mengobati penyakit kulit seperti nanah dan polip. Bernardino de Sahagún, seorang biarawan Spanyol menuturkan, penyakit kelenjar pada leher bisa disembuhkan dengan taburan tembakau yang dicampur dengan garam. Jadi rebusan daun tembakau digunakan, kemudian dikumur-kumur. Dan itu ampuh untuk mengobati sariawan. Selain itu juga penggunaan lainnya, karena tadi memiliki antibakteri, bisa digunakan untuk penyakit-penyakit kulit juga. Seperti misalkan kudis, kura, panu gitu ya, anti jamur juga kan. Namun penggunaannya banyak dalam sediaan salep ya.
Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata asap tembakau mampu memulihkan kondisi orang yang selamat dari tenggelam. Dengan menghembuskan asap tembakau ke anus korban, para dokter saat itu meyakini bahwa asap tembakau dapat melawan sensasi dingin sehingga tubuh korban bisa cepat hangat dan sadar. Sedangkan di Indonesia, tembakau sendiri tercatat pertama kali ditemukan oleh Bapak Kretek Haji Jamhari untuk menyembuhkan penyakit asma. Dari kisahnya, Haji Jamhari ini menemukan kretek dari rajangan tembakau dicampur dengan rajangan cengkeh dan bahan-bahan lainnya yang dimaksudkan tujuannya untuk mengobati asma, dan alhasil itu bisa menyembuhkan, dan itu menjadi legenda di kalangan masyarakat pada zaman itu, dan sampai sehari ini kita kenal namanya sebutan kretek. Uniknya, pengetahuan tentang manfaat tembakau untuk obat di Nusantara diyakini berasal dari petua Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Ketika awal kedatangan tembakau di Nusantara, masyarakat hanya memanfaatkan tembakau untuk dihisap. Tetapi salah satu murid Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga, yakni Ki Ageng Makukuhan, mendapat mimpi dari gurunya tersebut untuk menjadikan tembakau sebagai obat. Maka dapat wangsit dari Sunan Kudus untuk menanam tembakau. Di cerita lain, versi lain, Sunan Makukuhan adalah murid dari Sunan Kalijaga. Saat beliau menyebarkan agama Islam di sana, beliau sakit. Lalu dapat wangsit untuk obatnya, disuruh petik, diperintahkan untuk memetik daun, dan daun itu adalah daun tembakau yang memang ada di Temanggung tadi, di Dukusman ya. Di Indonesia, tembakau hampir bisa tumbuh di mana saja. Inilah yang menyebabkan varian tembakau sangat banyak, tergantung kondisi geografis dan alam di mana ia tumbuh. Bahkan Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara pemasok tembakau tertinggi di dunia. Selain itu, salah satu jenis tembakau terbaik di dunia berasal dari wilayah lereng Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Harganya pun fantastis, mencapai 4,5 juta rupiah per kilogramnya. Tembakau yang dikenal sebagai serintil ini memiliki aroma khas yang menyengat dan berbeda dengan tembakau pada umumnya. Ini khas dan cuma satu-satunya ada di dunia, adanya di Indonesia, dan hanya bisa ditanam di lereng Sumbing dan Sindoro atau di daerah wilayah Temanggung. Itu namanya serintil. Serintil. Ini boleh dilihat, boleh dipegang. Ini kayaknya ada hasil fermentasinya juga ya? Betul, ini salah satu tembakau terbaik dan termahal di dunia. Itu adalah serintil. Kenapa dia mahal dan kenapa dia terbaik? Pertama, karena memang dia hanya bisa ditanam di satu daerah, yaitu namanya Temanggung. Lalu yang kedua, pengolahannya ini sangat nggak biasa ya. Dia itu betulan difermentasi, terus daun yang bisa jadi serintil itu nggak sembarang daun. Jadi iya, jadi walaupun setiap tahun kita tanam, belum tentu tahun ini kita hasil panen itu bisa diolah atau diproduksi menjadi serintil. Bagi sebagian orang, khususnya pecinta tembakau, ini bukan tanaman obat atau hobi semata. Tembakau memiliki nilai kehidupan lebih dari itu. Seperti masyarakat di wilayah Temanggung yang akrab dengan tradisi tungguk bako atau petik pertama daun tembakau, sebuah ritual ketika panen raya tiba. Ini merupakan ritual tahunan untuk memohon keberkahan dan memanjatkan syukur. Tembakau buat saya pribadi, dia hidup dan dia bisa menghidupi. Itu buat kami ya. Karena bahkan mungkin di luar sana banyak ya yang sudah sampai 7 turunan, sampai dari uyut sampai hari ini turun-menurun generasi. Jadi tembakau bukan hanya sekedar komoditi biasa saja, tapi tembakau juga adalah syarat akan ekonomi, syarat akan politik, syarat akan sejarah, syarat akan ekonomi, syarat akan politik, syarat akan sejarah, syarat akan budaya yang kami harap semua pihak itu bisa bersepakat bahwa tembakau ini patut dilestarikan. Bukan berarti tembakau tak punya bahannya sendiri. Sempat dijuluki obat dari Tuhan, tembakau juga memiliki efek candu dengan kandungan nikotinnya. Apalagi jika itu semua digabung menjadi rokok yang memiliki berbagai kandungan zat berbahaya. Iya, ya perlu disayangkan penggunaan tembakau untuk
rokok ya, dijadikan kretek seperti itu. Nah, itu menimbulkan masalah tersendiri pada organ-organ tubuh kita ya, karena nikotin yang terkandung pada daun tembakau ini gitu. Seperti sudah banyak dikaji bahwa nikotin ini banyak sekali merugikan ya, merugikan organ pernafasan, organ jantung, bahkan sistemik tubuh kita. Nah, oleh karena itu mungkin penggunaannya lebih ke arah bagaimana pembuktian-pembuktian yang tadi ya, meskipun si daun tembakau itu tadi memiliki berbagai banyak zat obat yang sudah diteliti, tapi masih terbatas pada hewan coba atau penelitian preklinis.